Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di podcastnya Anak Semanda. Di sini kita akan bahas mengenai Ramadan nih. Oh ya, sebelumnya kenalin, namaku Erfabian Aditya Redani. Nah, saya bersama Pak Muhroi sebagai narasumber kita. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Gimana, Bian, sehat Bian? Alhamdulillah juga Pak, sehat. Ramadan nih Pak, berbicara mengenai Ramadan, tentunya kita sudah tahu kalau bulan ini bulan yang penuh berkah bagi seluruh umat muslim yang ada di dunia. Ngomong-ngomong mengenai Ramadan, ada juga kewajiban di bulan ini nih, yaitu bulan puasa atau yang biasa disebut ya puasa ya. Iya, betul. Nah, puasa. Kenapa diwajibkan puasa ketika bulan Ramadan, Pak? Kenapa nggak bulan Muharram ataupun bulan Dzulhijjah gitu, Pak? Oke, jadi kenapa bulan Ramadan itu diwajibkan untuk berpuasa? Kenapa tidak di bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, atau bulan yang lain? Di bulan yang lain boleh kita berpuasa, tetapi puasanya jadi puasa sunnah. Oh, sunnah ya, Pak? Kalau Ramadan, mengapa Ramadan itu menjadi wajib? Karena ada keistimewaan tersendiri di bulan Ramadan itu. Apa itu, Pak, keistimewaan? Di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Jadi bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an di sana. Nah, Al-Qur'an itu punya fungsi di situ. Hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas atas petunjuk itu. Nah, Al-Quran ini merupakan mukjizat yang luar biasa. Tidak ada yang mengalahkan mukjizat Al-Quran karena dia berlaku sepanjang masa. Jadi sampai kapanpun Al-Quran itu akan terpakai karena itu mukjizat yang paling hebat, paling bagus yang diturunkan oleh Allah. Nah, faman syahida minkum syahra, siapapun yang berada di bulan itu, siapapun yang menyaksikan bulan itu, atau kita berada di bulan ini, bulan Ramadan, maka wajib kita berpuasa. Nah, itu jadi satu dasar, satu keistimewaan di bulan Ramadan. Jadi diturunkannya Al-Quran. Bahkan di Al-Quran di ayat yang lain dijelaskan pula, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Ada seruan khusus untuk orang-orang yang beriman. Kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti puasanya orang-orang terdahulu. Mengapa? Karena puasanya orang-orang terdahulu itu menjadikan mereka bertakwa. Jadi sehingga ketika kita diwajibkan berpuasa seperti orang dulu, kita diharapkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu seperti apa? Orang yang bertakwa itu diantaranya adalah kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Orang yang menjalankan dan menjauhi larangan itu adalah orang yang sadar. Sehingga puasa itu menjadikan kita sadar, hati kita menjadi hidup. Nah, ketika kita menjadi orang-orang yang sadar ketika kita puasa, kok tiba-tiba ada orang yang buat kita emosi nih. Nah, kita sadari, wah kita mau emosi nih. Gimana caranya kita mengendalikan emosi? Ketika tahu-tahu ada orang yang menyakiti kita, wah bagaimana supaya kita ini tidak sedih? Nah, itulah takwa. Jadi takwa itu bagian dari cara untuk membuat kita terkendali dari emosi dan rasa apapun. Dan puasa itu juga ketika mengikuti Rasulullah itu ya bersahur, melakukan sahur, dan Rasul juga berbuka puasa. Ya, tadi kan kata Bapak sendiri seluruh umat Islam diwajibkan berpuasa ya Pak. Ya. Akan tetapi kalau jika musyafir nih sedang berpergian, apakah juga diwajibkan atau terdapat keringanan untuk mereka Pak? Ya. Jadi puasa itu untuk semua orang yang beriman. Kalau musafir itu beriman, dia tetap berpuasa. Tetapi musafir kalau dia kuat, maka dia tetap berpuasa. Jika dia tidak kuat, maka ada keringanan. Dia boleh nggak puasa. Keringanannya apa itu, Pak? Ya nggak puasa tadi. Gitu. Iya. Jadi boleh, tetapi dia harus mengganti puasanya setelah Ramadan nanti. Jadi seorang musafir ada keringanan, dia boleh ketika tidak kuat dalam melakukan perjalanan, dia tidak berpuasa. Lalu Pak, jika musyafir tersebut bepergian jauh, misalnya menggunakan pesawat nih dari Jakarta ke Pulau Sulawesi nih, jadi
kan terdapat perbedaan waktu tuh. Ya. Mereka mereka tuh sahur di Jakarta. Ya. Akan tapi kan ketika sudah sampai, mereka kan sahur di Sulawesi. Nah, apakah mereka harus buka puasanya itu mengikuti waktu yang ada di Jakarta atau di Sulawesi, Pak? Ya. Jadi seorang musafir, dia ingin melakukan satu perjalanan ya. Iya. Kalau dia berada di Jakarta, dia sahurnya di Jakarta kan. Nah, sampai di perjalanan di Sulawesi, dia di sana waktu maghrib. Nah, ketika dia beraktivitas di sana sampai maghrib, ketika ada waktu maghrib, maka dia berbuka di waktu di mana dia tinggal, di mana dia berada. Kalau dia berada di Sulawesi, berarti dia buka puasanya di Sulawesi. Jadi waktu yang dipakai apa? Waktu yang dipakai adalah di mana dia berada. Oh, berarti tidak terpatok pada waktu saat mereka sahur ya, Pak? Ya, misal ya kita berada di Brebes, sahurnya di Brebes nih. Wah, kita ada acara di Bali. Nah, langsung kita ke Bali. Ternyata kita acara di Bali sampai maghrib. Nah, buka puasanya adalah waktunya waktu Bali. Jadi kita tidak harus menggunakan waktu Brebes. Sahurnya waktu di Brebes, bukanya di Brebes, waktu Brebes juga tidak. Jadi ketika kita sahurnya di Brebes, karena saat kita buka puasanya di sana, berarti ya buka puasanya mengikuti waktu di sana. Jadi ada 2 waktu di situ. Masya Allah. Jadi banyak sekali keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita yang sedang berpuasa ya. Jadi bagi kita yang masih bermalas-malasan untuk puasa, harusnya kita ingat kalau keringanan itu banyak. Jadi semangatin puasanya, lalu kita harus tetap patuhi protokol kesehatan karena kita juga masih dalam keadaan pandemi. Tetap di podcastnya Anak Semanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.